Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Senantiasa kita memohon kepadanya agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang baik ini, amal saleh ini, di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i, hadir di majelis ilmu sebagai sebab mendapatkan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Kita akan membahas kelanjutan dari kisah-kisah ghaibiyah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di Al-Qissatul Khamisah, Al-Qissatul Khamisata Asyar, kisah yang ke-15. Kisah yang ke-15 berkenaan dengan salasah alladzina yujarruna ilan nar, tentang 3 jenis manusia yang diseret ke dalam api neraka. Namun 2 golongan atau 2 jenis manusia dari ketiga jenis manusia tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, walaupun awalnya ketiga-tiganya dipaksa diseret ke dalam neraka. Lalu yang kedua jenis manusia akan diselamatkan dan yang satu tetap dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Nasul hadis, nas hadisnya ataupun teks hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, innar rajula la yujarru ilan nari fatanzawi wa tanqabid ba'duha ila ba'd. Kata Abdullah bin Abbas, dia bercerita, kisah ataupun hadis ini seperti disebutkan oleh beliau di sini, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan derajat mauquf sampai kepada Ibnu Abbas. Tentang hadis ini Al-Imam Ibnu Katsir berkata sanadnya atau isnadnya sahih. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, seperti yang beliau sebutkan di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tafsir dari surat Al-Furqan. Dan demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang riwayat dari Abdullah bin Abbas ini dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim di halaman 221. Dan hadis ini memiliki hukum marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis ini akan kita dapati maknanya berkaitan dengan perkara yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia, perkara gaib. Nah, maka tidak mungkin para sahabat
menyampaikan informasi ataupun berita-berita yang sifatnya berita gaib, yang tidak mungkin dijangkau oleh akal, melainkan yang mereka kabarkan itu benar-benar mereka dapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan hadisnya. Jadi dari Abdullah bin Abbas, dia bercerita bahwa nanti ada seseorang yang diseret, ditarik ke dalam api neraka. Innar rajula la yujarru ilan nar. Sesungguhnya nanti akan ada seseorang ataupun jenis manusia, bukan hanya satu tapi yang semisal ini, ada jenis manusia yang semisal ini tapi dengan bahasa seseorang. Ya, sama saja ketika pada kasus-kasus yang lainnya ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, itu terkadang disebutkan dalam bentuk tunggal. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah jenis manusia yang melakukan perbuatan yang semisal ini. Nah, itu sesuatu yang mafhum, sudah bisa difahami. Jadi jumlahnya bukan cuma satu. Tapi ini untuk menunjukkan salah satu jenis manusia yang melakukan perbuatan tertentu yang semisal ini, maka dihukumi sama. Nah, kata Abdullah bin Abbas, innar rajula la yujarru ilan nar, nanti akan ada seorang yang diseret, ditarik, dipaksa masuk ke dalam api neraka. Namun justru neraka, dan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana al-jannatu wan nar makhluqatani. Keduanya adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga ataupun neraka keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Yang mana secara keumuman makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka punya kalam. Mereka bisa berbicara. Ya, mereka punya pembicaraan. Nanti akan kita sebutkan dan akan disebutkan oleh penulis di sini hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya fisiknya dari neraka ini nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendengarannya, penglihatannya, batang lehernya. Ya, suaranya, bicaranya, khususnya neraka, ya, khususnya neraka. Maka pada waktu itu, kata Abdullah bin Abbas, ketika seseorang ditarik atau diseret masuk ke dalam api neraka, fatanzawi wa tanqabid, tiba-tiba neraka itu menyempit, seakan-akan menolak dan tidak mau menerima laki-laki ini, orang tersebut. Dia menyempit. Beda pada hadis-hadis sebelumnya, yang sebelumnya kita pernah jelaskan bagaimana neraka justru semacam bahasa menantang lah begitu ya. Hal mim mazid, kata dia. Mana lagi, masukkan, masih cukup. Ya, masih cukup. Masih banyak tempat yang longgar, yang kosong. Masukkan semuanya ke sini. Biar dihabisin, kan seperti itu. Nah, berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini, kisahnya. Ketika laki-laki tersebut diseret dan ingin dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka, fatanzawi wa tanqabid, neraka itu terlihat menyempit, sehingga sulit bagi laki-laki atau jenis manusia ini untuk dimasukkan, untuk dilemparkan, menyempit dia. Ya, seperti seorang yang ingin mungkin masuk dalam sebuah majelis perkumpulan, dia ingin mendapatkan tempat yang tempat duduk walaupun cuma dikit, tapi orang-orang pada nyempitkan kan gitu ya, sehingga dia enggak melihat lagi, enggak ada tempat yang kosong kayaknya. Ya, karena sengaja semuanya membuat dia enggak bisa masuk. Nah, demikian. Fatanzawi wa tanqabid. Ba'duha ila ba'd. Sebagian neraka itu menyempit pada bagian yang lainnya sehingga kesulitan dia untuk dimasukkan, mau dilempar gimana? Nah, ini makhluk, neraka itu makhluk yang besar yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan memiliki kedalaman yang Allah Ta'ala mengetahui kedalamannya. Nabi SAW pernah menjelaskan dan pernah dialami oleh Nabi secara langsung bersama para sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Nabi mengabarkan tentang guncangan yang terjadi di masa itu. Beliau merasakan guncang, suara yang menggemuruh, suara keras yang didengar oleh Nabi dan para sahabat. Nabi bertanya pada waktu itu, tahukah kalian suara apa ini? Maka Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Ternyata suara yang mereka dengar barusan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah suara batu. Suara batu yang dilemparkan dari bibir neraka baru sampai. Pada saat itu baru sampai, dilemparkan dari 70 tahun yang lalu. Ya, jadi begitu jauhnya, begitu dalamnya. Keluasannya wallahu a'lam, tidak kita ketahui. Intinya luas. Cukup ya, sampai neraka awalnya mengatakan hal min mazid, hamil mazid, sampai Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya, sehingga neraka pun ya merasa terdesak dan mengatakan qad, ya cukup ya Allah, cukup, dah cukup, penuh ya, karena tidak lagi tempat yang kosong. Nah, berbeda dengan kasus ini. Adapun pada kejadian ini, ketika ada seorang yang diseret dan hendak dilemparkan ke dalam api neraka, justru neraka satu bagian dengan bagian yang lainnya itu menyempit dan susah untuk dimasukkan. Fayaqulu lahar rahman, sehingga ar-Rahman yakni Allah Azza wa Jalla pun berkata kepada neraka, "Malaki," kata Allah Subhanahu wa taala, "ada apa denganmu?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada neraka, makhluknya ini, ciptaannya yang Allah Ta'ala siapkan sebagai uqubah, hukuman untuk orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran dan semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman berkata kepada neraka, "Malaki, ada apa denganmu?" Qalat, maka an-nar ataupun neraka pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yastajiru minni." Innahu yastajiru minni. Ini kata neraka, maknanya innahu yastajiru minni, yakni kata beliau di sini, yatlubu minallahi ayyahmiyahu minni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya orang ini melakukan istijarah. Istijarah itu isti'adzah. Orang ini semasa hidupnya meminta perlindungan kepadamu, selalu meminta perlindungan kepadamu supaya enggak masuk neraka, supaya tidak termakan oleh apiku. Ini kata nar. Neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, "Mengapa wahai neraka, kenapa menyempit sebagian ya bagianmu kepada sebagian yang lainnya?" Maka ternyata neraka mengetahui bahwa orang yang akan mau dimasukkan semasa hidupnya, dia sering mengucapkan ataupun beristi'adzah, ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini buah dari keutamaan orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah, terutama berdoa meminta dilindungi dari siksa neraka. Dan ini salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap salatnya, terutama di akhir-akhir sebelum salam. Beliau meminta dilindungi dari azab neraka Jahannam, bagian yang paling mengerikan, menyedihkan, ya. Dan di dalam hadis yang lain kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa saja yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali dalam sekali doa, maka neraka langsung akan menjawab. Ini keutamaan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallah man istajara Allah." Ya, man istajara billahi, man istajara minan nar, ya, 3 marrat. Man istajara minan nar 3 marrat. Siapa saja yang minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka sebanyak 3 kali. Jadi sekali berdoa dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Semisal dia mengucapkan Allahumma a'idzni minan nar wa min azabin nar, a'idzni min azabin nar, a'idzni min azabin nar. Ya, 3 kali dia langsung mengucapkan seperti itu, qalatin nar, maka neraka akan langsung berkata, menjawab, ya, dan berdoa kepada Allahumma ajirhu, ya Allah, lindungi dia, selamatkan dia dari neraka. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan. Dan ini terbukti ketika orang tersebut hendak dilemparkan ke dalam api neraka, ternyata neraka yang
sebelumnya sering menjawab permintaan si hamba tersebut, karena semasa hidupnya dia sering meminta kepada Allah agar dilindungi dari api neraka. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, neraka akan menjawab setiap seseorang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak tiga kali. Neraka akan langsung menjawab, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi orang ini dari api neraka. Setiap kali seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, ya Allah, lindungi aku dari api neraka, maka neraka langsung menjawab. Ya, dia akan menjawab, ya Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lindungi orang ini dari neraka. Nah, nanti di yaumil akhir ternyata terbukti apa yang dilakukan oleh seseorang atau seorang hamba semasa di dunia, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, terbukti ketika dia masih memiliki kemaksiatan yang mengharuskan dia dilemparkan ke dalam api neraka, namun neraka itu sendiri berhujjah, berargumentasi. Ya, bahkan dia melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak suka kalau orang ini dimasukkan ke dalamnya. Sementara dia mengetahui orang tersebut semasa hidupnya selalu minta perlindungan kepada Allah dari panasnya, dari dimasukkan ke dalamnya. Maka dia pun menolak, menyempit. Ya. Sehingga dia pun berkata, ya Allah, innahu yastajiru minni. Wahai Allah, dia akan dahulunya meminta kepadamu agar dilindungi dari aku. Fayaqul, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, arsilu abdi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu wahai malaikat, lepaskan dia. Bebaskan dia dari api neraka. Jangan masukkan, maksudnya. Ya, jangan masukkan dia ke dalam api neraka. Taib, Allahu akbar. Nah, kemudian yang kedua kata Abdullah bin Abbas. Ini orang yang pertama tadi ya. Adapun orang yang kedua, wa innar rajula la yujarru ilan nari. Adapun orang berikutnya akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka, fayaqulu ya Rabb ma kana hadha adh-dhannu bik. Ketika orang tersebut atau orang yang kedua ini akan dilemparkan, diseret dan akan dilemparkan ke dalam api neraka, maka para malaikat pun berkata. Para malaikat berkata, Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud di sini malaikat penjaga neraka yang Allah Ta'ala tugaskan. Mereka berkata, ya Rabbi makana hadha dhannu bik. Wahai Allah, ya Rabb, bagaimana dhann, dugaan yang ada pada diri laki-laki ini. Jadi dia punya dugaan, dia punya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dipermasalahkan sama para malaikat ketika dia diseret mau dimasukkan ke dalam api neraka. Malaikat pun mempertanyakan itu, enggak langsung memasukkannya padahal sudah mau dilempar. Ini gimana zonnya orang ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada orang yang mau dilemparkan ke dalam api neraka, fayaqulu fama kana dhannuk. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa dhonmu? Apa dugaanmu terhadapku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa prasangkamu kepadaku semasa hidupmu? Fayaqul, maka si hamba tadi yang mau dilemparkan ke dalam neraka tadi pun dia pun berkata kepada Allah, anta sa'ani rahmatuk. Aku menduga dan aku menyangka dengan dugaan yang baik ataupun husnuzon. Aku menduga bahwa rahmatmu akan meliputiku walaupun aku seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya dia ada dosa-dosa maksiat, dia ada dosa. Sehingga malaikat pun menyeret dia dan ingin melemparkannya ke dalam api neraka, tapi malaikat masih mendapati, loh, ini orang ini masih punya dzon terhadap engkau ya Allah. Ada dzonnya, ini gimana? Hal ini menunjukkan bahwasanya amalan hati pun akan dipertimbangkan. Nah, itu dia. Jadi hati pun bisa beramal. Bisa beramal saleh dan bisa beramal kebalikannya. Seperti dugaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa saja berprasangka baik kepada Allah dan bisa juga jatuh kepada prasangka buruk. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, aku menurut dugaan hambaku terhadap diriku. In dhanna khairan falahu, kata Allah Ta'ala. Jika hambaku menduga yang baik-baik saja kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Demikian juga kata Allah Ta'ala. Jika hambaku menduga yang buruk terhadapku, maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Nah, maka sungguh tercela dan sungguh merugi manusia-manusia yang berprasangka buruk kepada Allah. Apakah itu berkenaan dengan takdir secara umum, takdir hidupnya, ataukah khusus berkaitan dengan rizkinya, ataukah berkaitan dengan rumah tangganya, atau berkaitan dengan kehidupan secara umum. Tidak boleh seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan sampai seorang di antara kita meninggal dunia melainkan dalam kondisi atau dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi Azza wa Jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan keadaannya dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi tetap berbaik sangka walaupun sampai menemui ajal. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana orang ini, dia tetap menduga dengan dugaan yang baik sampai dia wafat. Bahkan sampai di yaumil akhir, sampai dirinya hendak diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka, dia masih menduga Allah Rabbku akan memberikan rahmat kepadaku. Allah rahmatnya yang maha luas pasti akan menyentuhku, pasti akan meliputiku, aku akan dapat rahmatnya walaupun dia dengan sejumlah dosa-dosanya. Nah, ini dugaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berkata demikian, fayaqul, maka dengan jawaban ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, arsilu abdi. Maka kata Allah kepada para malaikat, bebaskan hambaku ini. Ya, bebaskan hambaku ini. Masya Allah. Ini keutamaan husnudzon billah. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia Khaliq. Yang di bawah itu saja, yaitu kepada sesama makhluk, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu-pintu suudzon, berburuk sangka kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, terutama kepada sesama kaum muslimin. Manusia terlalu sering terjebak dengan godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, sehingga mereka menduga dengan dugaan yang buruk, yang enggak baik kepada sahabat-sahabatnya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada sama kaum muslimin. Lebih utama menjaga zon kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan dugaan-dugaan. Sebatas dugaan, enggak ada bukti. Enggak ada bukti. Hanya sebatas ngelihat wajahnya, mungkin dia enggak ngelihat kita. Betul-betul haqqan. Ya, dia enggak lihat kita. Oh, gitu dia sekarang ya. Sementang udah naik usahanya mulai sombong. Menduga saudaranya itu dengan dugaan buruk, yaitu sombong. Ini kan tuduhan keji. Sombong itu di mana tempatnya? Di neraka. Padahal Allah Ta'ala mengetahui keadaan dia tidak melihat kita, mungkin karena memang benar dia tidak lihat, karena kesibukan, karena keramaian. Tapi kita sudah terburu-buru untuk bersuudzon. Ini masih satu kasus. Belum kasus yang lainnya yang banyak terjebak dalam suudzon tadi, apalagi antara suami. Wah, itu lebih banyak lagi antara suami istri. Ya, kejadian demi kejadian antara suami istri. Makanya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang para suami pulang dari safar itu malam-malam. Ya, dan tidak memberitahukan, kecuali diberitahukan ya sama istri. Tapi kalau enggak beritahukan tiba-tiba pulang malam, kenapa? Karena seakan-akan dia ingin membenarkan dzonnya. Jujur enggak istriku ini? Ya kan begitu. Jadi saya mau pulang malam tiba-tiba ini. Bagaimana keadaannya? Enggak boleh, enggak dibolehkan oleh Nabi. Ya, karena ini akan membuka pintu-pintu
syaitan seperti ini. Taib. Jadi dahulukan husnudzon ini kepada sesama manusia, Lalu bagaimana kepada Khaliq yang kita tahu Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat yang mulia. Allah Ta'ala tidak tertimpa dan tidak akan melakukan hal-hal yang merupakan aib, kekurangan. Itu hanya menimpa pada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifati, disematkan, disandarkan kepadanya yang buruk-buruk. Itu tidak boleh. Bagaimana ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya ucap beberapa kali, ya, dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabbnya di dalam doanya, labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Semua kebaikan itu ada padamu, ada di dua tanganmu. Dan keburukan tidak boleh disematkan kepadamu. Tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul hanya kepada Allah yang diberikan adalah husnudzon, husnul yakin. Keyakinan yang baik kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan menyayangi hambanya, mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya. Tidak boleh seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, enggak mungkin saya diampuni. Kayaknya berat doa saya ini diterima. Saya kan begini. Enggak mau saya harus mencari perantara. Kena lagi kesyirikan. Ya kan, karena seperti itu kadang sebagian manusia. Bersuudzon kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Ta'ala yang tegas mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni ya fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah Ta'ala. Jika ada yang tanya kepadamu ya Muhammad tentang aku itu dekat, aku akan jawab, ya. Aku akan jawab setiap permintaan hamba-hambaku, permintaan mereka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Nah, kemudian orang yang ketiga, wa innar rajula la yujarru ilan nar. Kemudian orang yang ketiga, yang pertama, yang kedua diselamatkan yang kita katakan tadi di awal. 3 jenis manusia, tapi yang kedua ataupun 2 jenis manusia yang pertama enggak jadi. Bayangkan ini, ya, gimana khawatir dan takutnya udah melihat gelegaknya neraka, udah mau dilempar, takutnya itu bagaimana? Tiba-tiba datang kejadian ini, Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Ini gembiranya dan senangnya bukan main. Ya atau tidak? Ya kan? Manusia saja bagaimana ketika sesama manusia, ketika mendapatkan gangguan dari manusia ataupun terancam dirinya, tiba-tiba ada yang membacking dia dari para pengaman misalnya. Bagaimana gembiranya? Senangnya bukan main. Ya, enggak jadi. Wah, itu ada pasukan bersenjata. Ayo kamu, lari kamu, kan begitu ya. Enggak jadi kamu mengganggu saya. Begitu senangnya manusia. Itu padahal manusia dengan manusia. Ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, seorang yang akan diseret ke dalam api neraka, fatashhaqu ilaihi nar syahuqal baghlah ila sya'ir wa tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa khaf. Adapun orang yang ketiga, ketika dia diseret dan ingin dilemparkan ke dalam api neraka, maka terdengar syahiqnya neraka dan zafir. Jadi neraka itu punya nafas, punya apa ya namanya? Bukan nafas ya. Dari kemarahan itu kan berengus, apa namanya? Gitu loh, nafas marah. Apa kita bilang? Kalau zafir itu lagi marah, itu kan kelihatan. Nah, itu ditarik, itu zafir. Tapi kalau itu syahiq namanya. Neraka punya 2 itu. Ya, seperti firman Allah dalam surah Al-Mulk itu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, dan dia menyala-nyala. Syahiq itu ya hembusan napas lagi marah. Nah gitu, marah. Kita bilang apa? Apa istilah kita? Tidak tahu ya. Saya juga bingung terjemahkannya gimana gitu. Merengus kah? Lain. Kalau merengus itu kambing kah? Ya itu dia.
Jadi neraka punya itu, punya suara itu, dan itu menakutkan. Makanya di sini disebutkan, ya, la yabqa ahadun illa khaf. Tidak ada satupun yang mendengar itu zafir atau syahik, tarikan kemarahan, tarikan nafas kemarahan, ya kemarahannya neraka, karena dia taghayyudhan. Dalam sini juga disebutkan dalam surah Al-Furqan, ya. Bagaimana idza ra'athum, ya, min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan zafiran. Ya, zafir itu bunyi tarikan napas lagi marah. Enggak dengar ya? Tapi gitu dia, ya. Bunyi tarikan napas lagi marah itu, ya seperti itu, zafir namanya. Ngembus juga itu syahik namanya. Itu neraka punya itu. Itu tidak ada satupun yang mendengar itu melainkan ketakutan. Saking kerasnya suaranya itu. Suara, ya, itu masih suara napas. Gimana kalau neraka itu teriak? Ya, kalau teriak itu gimana? Itu masih suara napas marahnya neraka itu. Di neraka itu kalau udah marah itu terdengar, ya, seperti suara seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jenis manusia yang ketiga ini akan mendapatkan siksaan yang berat. Jadi ketika dia didatangkan, marah neraka itu dengan mengeluarkan suara yang membuat manusia takut. Ya, kita pernah enggak kalau dipanggil sama guru, ya kan? Takutnya. Ya kan, seperti itu kan? Itu masih manusia dengan manusia. Atau ketika kita disuruh menghadap dengan seorang yang kita sangat khawatir dengan kekuatannya, dengan kekejamannya. Dengar batuknya saja mungkin kita bisa jatuh pingsan. Bisa jatuh kita. Ya, begitu. Nah, neraka juga demikian. Jenis manusia yang ketiga ini masih dengar suaranya saja mereka sudah jantungan. Ya, takutnya bukan main, belum lagi merasakan panasnya dari neraka tersebut. Taib. Kita bacakan langsung faedahnya di sini. Kata beliau, ibrah yang bisa kita dapati bahwa sebagian kaum muslimin yang bermaksiat nanti pada hari kiamat dia dipaksa untuk masuk ke dalam api neraka. Lalu mereka ada yang tidak jadi masuk sebagaimana dua orang pertama yang kita sebutkan tadi, tapi ada yang benar-benar dimasukkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, bahwa meminta pertolongan ataupun isti'adzah, istijarah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka, ini merupakan permintaan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Di dunia dapat doanya neraka itu sendiri. Neraka langsung berdoa sama Allah. Ketika dia dapati ada seseorang berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali sekali doa. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain 7 kali. Maka dia langsung sebutkan, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini si fulan, sampai-sampai neraka menyebutkan namanya. Ya Rabb, inna abdaka fulanan, ini hamba-Mu ini si fulan. Minta perlindungan kepadamu agar tidak masuk ke dalam neraka. Ya Allah, lindungi si fulan ini. Di dunia dia dapat doanya, di akhirat betul-betul Allah Ta'ala memberikan perlindungan. Nah, ini dia, Allah melindungi dan menjaga orang-orang yang minta perlindungan kepadanya dari siksa neraka. Maka jangan lewatkan, ya, waktu-waktu kita ketika berdoa untuk minta kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Jangan hanya sebatas mintanya itu perkara duniawi saja, bukan enggak boleh kan begitu. Ya, tapi ingat juga bahwa kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Minta kita supaya dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sesuatu yang menyelamatkan seseorang hamba dari kebinasaan dan dari tempat-tempat yang mana seorang hamba harus berbaik sangka kepada Rabb-Nya, terutama ketika mati dan demikian juga di hari kiamat. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan bahwasanya perkara yang paling penting saat kalian meninggal dunia, saat kalian menghembuskan nafas terakhir, perkara yang paling penting adalah bagaimana hati kalian itu saat meninggal dunia, saat sakaratul maut, hati kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dipilih oleh para ulama. Ya, kata para ulama, manakah yang lebih utama bagi seorang mukmin saat dia hendak meninggal dunia? Apakah dia lebih mendahulukan harapan masuk surga, ya, ataukah dia, ya, mendahulukan takutnya dengan neraka? Ya, maka yang lebih baik adalah menggabungkan tadi, adalah husnu
Husnudzon. Di antara bentuk husnudzon yaitu rojaknya dikuatkan. Rojaknya dikuatkan bahwasanya dia berharap dan sangat berharap saat menjelang kematiannya bahwa Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya, Allah Ta'ala akan membebaskan dia dari api neraka. Yang keempat, bahwa nas-nas yang menunjukkan bahwa neraka melihat para penghuninya yang datang kepadanya dari jauh. Dia juga memiliki lidah yang dengannya dia berbicara, dia bersuara menggelegak. Ya, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Di dalam hadis diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda, "Takhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat, batang leher neraka itu akan muncul dari neraka pada hari kiamat. Ya, unuqun nar itu akan muncul nanti pada hari kiamat nanti. Laha 'ainani tubsirani. Bahkan pada leher tersebut akan ada kedua mata yang bisa melihat. Udhunani tasma'ani, dia punya dua telinga yang bisa mendengar. Walisanun yantiq, dan neraka itu punya lisan untuk berbicara. Yaqulu, lalu dia berkata, ya, inni wukiltu bisalasah, aku ditugaskan untuk menghabisi 3 jenis manusia. Bikulli jabbarin anid, aku akan menghabisi setiap orang yang sombong lagi keras kepala. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, aku ditugaskan untuk menghabisi setiap orang yang berdoa bersama Allah dan selain Allah, yakni berbuat kesyirikan. Ya, wabil musawwirin, dan aku ditugaskan untuk menghabisi para penggambar makhluk, musawwir. Ini orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk. Ini orang-orang yang paling besar nanti siksaannya pada hari kiamat. Nah, intinya bahwasanya neraka ini punya itu tadi, punya bagian-bagian tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya lisan, dia punya leher, dia punya kedua mata, dia punya kedua telinga, dan ini nanti akan disaksikan oleh manusia, dan neraka pun melihat juga kepada penghuni-penghuninya, sebagaimana dalam surah Al-Furqan tadi. Idza ra'athum min makanin ba'id, apabila neraka ini melihat manusia dari jarak yang jauh, jadi dia sudah lihat. Sami'u laha taghayyudhan, maka orang-orang yang mau masuk neraka tadi akan mampu mendengar suara neraka, taghayyudhan zafiron, yaitu suara hembusan nafas yang lagi marah. Itu didengar oleh manusia ketika mau masuk neraka. Waliyadzubillah. Nauzubillah min azabin nar. Nauzubillah min azabin nar. Taib, ya, sudah masuk waktunya. Waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di kisah yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.